Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian kali ini akan membahas seputar LGBT. Yang sama-sama kita ketahui, ciri-ciri LGBT itu ya ada penyimpangan seksual, entah laki-laki dengan laki-laki berpasangan atau perempuan dengan perempuan, atau misalkan apa ya, lebih tepat disebutnya penyimpangan fitrah dari manusia itu tersendiri terhadap orientasi seksual mereka. Nah, jadi dalam kehidupan sosial kita harus tahu posisi LGBT ini itu apa. Jadi kaum LGBT tersebut, kalau sekarang tuh istilahnya LGBTQ plus plus dan pokoknya begitu. Mereka itu uh, sebenarnya atau pada hakikatnya adalah orang-orang atau kaum yang masih anak-anak. Ya contohnya aja benderanya aja warna-warni, pelangi gitu kan. Nah, itu biasanya itu disukai oleh anak-anak. Nah, bukan cuma dari sananya saya menilai itu, tapi juga dari emotional control mereka. Dan bahkan saya boleh bilang katakan mungkin dalam segi psikologinya mereka adalah orang yang berhasrat tinggi, bermimpi tinggi atau bernafsu tinggi dengan kontrol kualitas emosional yang rendah gitu. Nah, jadi ada di situ tuh hal yang berlebih di luar kemampuan mereka untuk mengontrol sehingga mereka melakukan penyimpangan tersebut. Di sini itu juga apa ya? Pokoknya saya melihatnya LGBT itu adalah yang orang-orang yang lemah atau tidak bisa menentukan pilihan. Karena begini, di luar negeri saja ada budaya yang harus membuat seorang anak itu lebih cepat dewasa, yaitu kayak pindah keluar dari rumah. Jadi kayak umur 16, 17, 18 itu udah kayak tinggal sendiri. Nah, itu tuh adalah budaya mendidik anak dengan supaya agar anak tersebut menentukan pilihan sendiri, terus bertanggung jawab, terus juga kayak bijak gitu. Nah, didikan tersebutlah yang mana surplus-surplusnya jauh dari kata orang-orang yang termasuk kaum LGBT tersebut atau melakukan penyimpangan seksual tersebut. Karena dari pemilihan gender aja mereka udah salah gitu. Maksudnya permasalahan pribadi mereka aja mereka belum jauh dari kata menguasai gitu. Apalagi untuk ke depan-depannya. Terus juga apa ya? Ada satu tendensi di mana orang-orang LGBT itu jelas sekali bahwa mereka hanya memikirkan diri sendiri atau tidak bertanggung jawab. Seperti kayak mereka mengambil keputusan itu berdasarkan hasrat mereka atau misalkan apa yang mereka rasakan atau merasa butuh atas itu lalu mereka lakukan. Nah, di sini itu sebagai warga negara itu termasuk yang apa ya, yang belum dewasa atau karena kita di berwarga negara itu dituntut bukan dituntut tapi minimal itu juga memerhatikan, menghargai atau apa ya, mementingkan tetangga-tetangga lingkungan sekitar dan ininya kita maksudnya keharmonisan itu kita bangun. Sedangkan mereka itu fokus ke diri sendiri diri sendiri diri sendiri gitu. uh, Ya kira-kira begitulah. Makanya saya bilang kaum LGBT ini adalah orang-orang dewasa yang terjebak dalam siklus kekanak-kanakan gitu. Alias mereka belum bisa bertanggung jawab, belum bisa uh, apa namanya, menentukan pilihan dengan benar, apalagi bijak gitu. Nah, itu belum bisa. Cuman kalau misalkan, oh mereka belum bisa bertanggung jawab, oh mereka hidup diri sendiri, enggak, itu bukan tanggung jawab soal materi atau pemenuhan kebutuhan berupa makanan atau apa namanya sandang papan pangan, bukan, tapi kayak lebih ke arah eh, ber, bertanggung jawab terhadap eh, hal yang lebih panjang gitu. Misalkan ini bukan tentang makan hari ini tapi kayak bertanggung jawab itu
ada tempo atau apa namanya, kita memikirkan hal yang ke depan gitu. Nah, mereka jauh dari kata itu. Makanya di sini LGBT merupakan kaum yang masih anak-anak, pokoknya tubuh dewasa, jasmani dewasa yang terjebak dalam anggaplah kedewasaan atau rohani yang masih kecil, anak-anak. Selain dari benderanya warna-warni ya. Jadi kita harus bagaimana meresponnya. Jadi kayak ada kalau di sejarah Islam atau dari cerita Nabi atau kalau nggak salah itu ada di Al-Quran juga tentang kaum Sodom gitu, yang pemusnahan kaum Sodom oleh bencana alam besar, yang mana itu apa ya, bisa dikaitkan juga dengan saya mengambil ininya ya, pokoknya pemusnahan mereka secara hukum alam atau hukum apa ya, laknatullah. Mereka merasa aman sekarang. Kenapa saya bilang mereka merasa aman? Karena Rasulullah pun juga pernah kayak ada meminta beberapa hal ke Allah, katanya jangan sampai umatku binasa karena kelaparan, Allah mengiyakannya. Jangan sampai binasa karena bencana alam, Allah juga mengiyakannya. Tapi yang pokoknya gitu. Yang ketiga karena pertikaian masing-masing gitu. Tapi Allah diam gitu, atau misalkan tidak merespon. Jadi Allah sudah mengiyakan bahwa pemusnahan kaum secara besar-besaran, suatu kaum ya, bukan berarti tidak ada bencana, suatu kaum yang spesifik dimusnahkan dengan kayak gitu, itu tidak ada. Jadi mereka kayak mungkin merasa aman juga gitu, jadi tidak ada nilai ancaman dari situ bagi mereka. Terus sekarang itu bagaimana meresponnya, atau apakah mereka kaum yang berbahaya, apakah mereka kaum yang apa namanya, terzolimi? Kan berbagai pandangan sekarang tuh, apakah mereka termasuk yang harus dilindungi gitu. Nah, saya jawab semuanya iya. Karena apa? Karena dilindungi, mereka juga manusia. Itu yang pertama asasnya. Yang kedua, apakah mereka berbahaya? Iya juga. Karena mereka anak-anak yang bertubuh dewasa gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak tuh kan ya bertindak itu bukan berdasarkan, dia nggak bisa melihat ruang dengan baik gitu, atau misalkan mengobserv sesuatu dengan baik. Nah, jadi kalau sampai mereka mengambil keputusan itu juga ada bahayanya, maksudnya takutnya menzolimi orang gitu. Misalkan dia ikut mempengaruhi orang, atau anggaplah apa namanya, pembegalan seksual, atau misalkan itu berbahaya, atau mereka tidak melihat tempat gitu. Terus apakah mereka selain hal tersebut apa tadi, apakah mereka bahaya, apakah mereka patut dilindungi? Ya, mereka patut dilindungi karena mereka manusia. Karena begini juga, apakah mereka itu berpotensi ada hal baik yang bisa diambil dari mereka? Ada juga. Ini mohon maaf ya, saya mengambil dari sudut pandangan bahwa mereka masih berpola pikir anak-anak, yang mana kreativitas itu muncul pada mereka lebih daripada orang umumnya. Nah, jadi di sini tuh yang saya bilang cara menanggapinya atau memperlakukan mereka itu adalah kayak kita memberikan ruang atau rehabilitas buat mereka untuk menjadi lebih dewasa. Mereka dibiarkan beraktivitas atau misalkan berkreativitas, uh, itu untuk supaya apa ya? Supaya surplus ekonominya itu dapat juga buat negara atau buat khalayak umum gitu. Surplus ekonominya, atau dari segi kreativitasnya, atau dari segi lingkungan sosial, mereka menghibur banyak orang gitu. Ada tendensi kayak kaum LGBT itu lebih ke arah cepat melejitnya di dunia entertainment, atau misalkan di dunia hiburan lah pokoknya. Apalagi di dunia esek-esek ya. Uh, tapi begini juga, semua itu harus diatur dalam
undang-undang atau hukum yang pas. Jadi begini, karena mereka anak-anak gitu, kayak fenomena sekarang yang terjadi di Indonesia, mereka dilarang tayang di TV atau misalkan dilarang tayang buat di publisitas. Itu menurut saya itu udah termasuk penzoliman ya, karena itu hak mereka dan sebenarnya itu kurang bijak karena hal tersebut tadi ada potensi dari mereka yang kita sia-siakan. Terus eh, dari itu, tapi juga ada yang harus dibenahi dari eh, kita merespon LGBT tersebut dalam hal yang bukan personal ya, tapi kayak lebih menyeluruh, yaitu begini. Kaum LGBT tersebut haruslah dilarang berkelompok. Itu pertama. Karena apa? Dalam suatu kelompok atau misalkan ormas atau misalkan apalagi partai ya, misalkan kalau ada partai LGBT, itu harus, karena itu mereka mengajar akan mendapatkan hak buat berideologi, hak buat untuk mengajarkan. Nah, itu tidak boleh, itu harus dilarang. Jadi kayak perkumpulan mereka itu dilarang, tapi kalau misalkan ada single single dari mereka itu tidak apa-apa ya. Kita biarkan saja, tergantung otonomi daerah di sana. Maksudnya daerah di sini orangnya agak strict tentang itu atau agamis. Misalkan LGBT ditaruh di Aceh gitu kan, kayak ah siap-siap kena persekusi masyarakat di sana gitu. Terus apa ya? Jadi harus disabotase menurut saya tuh tiga hal dari mereka, itu kayak kebebasan mereka untuk yang pertama itu kebebasan mereka untuk punya kuasa. Misalkan punya kuasa nih kayak gini, mereka diperbolehkan mengadopsi anak, jangan karena itu harus dilarang karena mereka sendiri pun masih anak-anak gitu secara mental. Jadi ini harus dibenahi. Kalau misalkan kita menganggap mental mereka dewasa kok, mereka pinter, iya mereka itu pinter berlogika, iya maksudnya berretorika atau apa bisa jadi, tapi mereka itu masih anak-anak. Jadi kekuasaan kalau misalkan dipegang mereka, mereka nanti misalkan kita perbolehkan menikah dalam rumah tangga KDRT bla bla bla, itu tendensinya terlalu tinggi untuk membiarkan penzoliman ada di situ gitu. Nah, itu tidak boleh. Pernikahan, pokoknya pernikahan dia sama organisasi itu mereka harus disabotase. Terus karena mereka anak-anak ya, berdasarkan asas mereka masih anak-anak tadi. Terus eh, yang agak sebenarnya bukan ekstrim ya, agak kreatif. Ini adalah kita mensabotase kebebasan mereka untuk berbagi atau berpendapat. Misalkan ya ada case fenomena apa gitu, terus kita menjadikan mereka acuan memberikan pendapat. Jangankan memberikan pendapat, bahkan menurut saya mereka berbagi makanan atau berbagi duit pun kita harus sabotase gitu. Karena kalau dari pandangan teologis apa yang mereka punya itu kurang berkah gitu, atau kan misalkan mereka dapat dari hal-hal yang menyimpang gitu. Kita harus asumsikan itu karena tidak mungkin kita mengambil sesuatu dari anak-anak gitu. Maksudnya mengambil udah buat mereka aja, mereka lebih menikmati hal-hal yang seperti itu, apalagi materi, apalagi misalkan pendapat, kita jangan mengambil pendapat dari orang yang belum dewasa gitu. Nah, jadi pensabotasean ini misalkan nih, kita di KTP Indonesia itu ada gendernya laki-laki, wanita. Terus udah taruh juga gender LGBT, atau mereka belum bisa menentukan. Itu sebenarnya ya, belum bisa menentukan alias belum dewasa. Bahkan sebenarnya kalau bisa kita kasih aja KTP yang ini apa namanya, ID ini aja, ID pengenal aja, bukan KTP. Jadi kalau sekarang kan ada standarisasinya 17 tahun wajib kalau nggak salah ya. Wajib apa? Iya wajib, wajib buat KTP kalau udah 17 tahun. Nah, dari situ tuh, tapi yang kayak tadi kan saya juga bilang harus ada pembebasan buat mereka berkreativitas, buat mereka difasilitasi karena anak-anak gitu. Saya bukan
pembela LGBT ya, bahkan kalau saya sendiri agak geli aja gitu lihat orang udah dewasa tapi bersifat kecil lah, itu kan lumayan menggelikan. Cuman jangan sampai kita menzolimi manusia juga, kita orang yang zalimnya tuh jangan sampai. Terus apa ya, ya kayak hukuman psikologis untuk tidak menjadi acuan itu udah bagus. Maksudnya hukuman mereka untuk tidak didengarkan, kita sabotase mereka memberikan pendapat atau apa, misalkan mereka nih termasuk orang yang LGBT tapi mereka menjadi influencer yang memberikan pendapat atau misalkan berbagi-bagi bantuan, no, jangan, itu dilarang. Buatlah status apa ya, pidana buat mereka gitu, yang mereka berbagi gitu. Jadi kayak kalau mereka kedapatan berbagi, mereka dihukum gitu. Termasuk berbagi pendapat atau apalagi membuat ajaran, suatu ajaran atau sekte itu jangan. Tapi mereka harus dilindungi sebagai manusia, dan bahkan kita juga harus memfasilitasi, memberikan ruang yang lebih, karena mayoritas Indonesia itu kan muslim ya. Jadi kayak emang hampir di semua tempat itu mereka kena tolak. Jadi kayak kita fasilitasi mereka, misalkan untuk di negara tetangga, misalkan di Thailand, di Jerman, atau istilahnya kayak kita mencoba mencari devisa mereka gitu, pahlawan devisa juga entah aja. Kan banyak tuh bisa dimanfaatkan jenis kerjasama antar negara. Kan bukan cuma negara lain tuh bukan cuma butuh IRT, maksudnya apa namanya, TKW, TKI itu kan bukan. Misalkan kita bisa jadikan mereka pahlawan devisa juga kalau mereka benar-benar susah diterima di Indonesia. Tapi kalau dibilang susah banget juga enggak, karena mereka cenderung di dunia hiburan atau misalkan di dunia entertain. Kita bisa taruh mereka di tempat-tempat atau daerah-daerah yang pariwisata, misalkan eh, ada daerah misalkan kayak semacam Bali gitu, banyak kan kaum kaum mereka di sana, karena emang di situ, contoh aja Thailand ya, Thailand itu eh, memanfaatkan para para kaum tulang lunak atau kaum berak lancar itu buat menggerakkan ekonominya di bagian hiburan gitu kan. Ya karena mereka itu kalau nakal baru mereka berduit gitu. Kalau tapi di sini itu bukan tentang memanfaatkan mereka, bukan, tapi tentang uh, menjaga hak-hak mereka, dan jangan sampai juga ada kezoliman di lingkungan mereka gitu. Walaupun sebenarnya saya bilang yang berpotensi paling tinggi untuk berbuat kezaliman itu adalah mereka sendiri gitu, tapi tetap harus dilindungi. Jadi kayak misalkan ada daerah-daerah yang mencanangkan program atau sektor wisata mereka dinaikkan gitu. Jadi kita juga harus memberikan kuota buat misalkan, jangan kan kuota ya, jangan terlalu diperhatikan, diistimewakan juga jangan. Tetap harus dengan kearifan sosial yang mendewasakan mereka. Maksudnya yang nggak apa-apa ada sedikit excuse buat mereka di bidang mereka gitu. Sedikit aja, sedikit. Pokoknya 3 hal tadi yang harus diperhatikan, yang benar-benar harus disabotase. Pertama, mereka punya kuasa, itu jangan sampai. Kuasaan itu bahkan dalam level rumah tangga gitu. Kalau kuasa atas diri mereka, it's okay. Tapi enggak dengan berbagi. Berbagi itu kan udah maksudnya hubungan ke manusia lain ya. Itu kita harus sabotase juga. Terus sabotase dalam hal ini lagi ya, apa namanya, tadi kekuasaan, berbagi, apa tadi satu lagi ya, pokoknya kekuasaan, berbagi, dan pokoknya adalah satu hal yang tadi di sini itu juga apa ya, kita juga harus pastikan kita memfasilitasi mendidik mereka kayak membangun rehab atau ini tadi. Jadi sebenarnya selain kita menganggap mereka anak-anak, kita juga harus memperlakukan mereka maaf sekali kriminal. Jadi kayak
kayak apa ya, ya napi-napi itu kalau kita tidak fasilitasi mereka juga tersabotase gitu. Jadi umumnya kriminal lah yang pas saat dia terjun lagi ke masyarakat itu mereka agak susah. Padahal surplus dari mereka itu dalam hal perkembangan atau potensi atau semangat daya juang mereka itu umumnya rata-rata lebih di atas orang-orang yang biasa normal. Jadi tapi jangan batas lagi ya, jangan sampai mereka terlalu spesial. Misal nih kita terlalu menspesialkan mereka. Bagi kaum LGBT tidak dipungut pajak karena mereka anak-anak, bukan, mereka dewasa, mereka bisa mencari itu. Tapi kayak ya dengan takaran yang pas nanti aturan-aturan tersebut layak buat diterapkan. Termasuk misalnya kalau kalau memungkinkan ya, mereka dilarang membuat media sosial, tapi boleh masuk di dalam media sosial. That's fine. Itu mungkin berat bagi mereka, tapi ya di saat mereka melepaskan status LGBT mereka, atau misalkan mereka coba buat normal, coba memikirin lingkungan sekitar, mencoba memikirkan orang lain, tandanya mereka udah dewasa kan. Ya, jadi kayak nanti baru boleh mereka begitu. Tapi bukan berarti anak-anak boleh nggak bermodis media sosial, kayaknya boleh ya. Ya bolehin aja, cuman jangan ya, ya kalau bisa nggak boleh aja lah, karena ada di sini potensi melakukan apa ya, pengaruh nanti pergerakan mereka undergroundnya, atau mereka sesama mereka berkumpul secara tidak organisasi, tapi kayak ya itu tetap ada, kayaknya susah dihindari ya, karena orang berkelompok yang merasa bersatu background atau satu permasalahan itu emang ada tendensi untuk berkumpul. Nah, jadi udah tidak apa-apa, cuman ya harus diregulasi dengan benar, karena ini juga apa ya, hal yang agak di tepi jurang menurut saya. Jadi kayak pisau bermata dua, yang kita kalau salah menempatkan atau terlalu mensabotase juga bisa merugikan kita. Misal kalau kita ini dalam pandangan lebih ekstrim ya, kita melakukan pembantaian terhadap LGBT, kita bunuh atau kita deportasi, nanti kita kena hukum HAM internasional atau apa ya. Kira-kira begitu dulu tentang LGBT ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.